Halo, selamat sore sahabat Our Tiny Hope semuanya, apa kabar? Terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya untuk acara untuk Zoom pada sore hari ini ya. Cuaca sih kalau di Jakarta lagi mau hujan ya. Nah, nggak tahu nih kalau teman-teman di area lain bagaimana. Semoga kabarnya baik-baik aja. Kami berterima kasih juga nih kepada Tasya Siono dari Meliora Consulting and Learning Academy-nya untuk kehadiran Tasya sebagai narasumber pada hari ini. Nah, dan juga kepada Mbak Anggia Nurul, salah seorang sahabat OTH, ibu dari Rainbow Baby Girl. Saya sendiri Riana dari founder Our Tiny Hope. Mungkin untuk teman-teman komunitas gitu ya yang baru bergabung 1 bulan terakhir ini mungkin baru sempat ketemuan ya kita lewat Zoom meeting ini. Kalau udah yang pernah ikut acara pertama dan kedua mungkin udah pernah ketemu. Jadi salam kenal semuanya. Semoga sesi kali ini membawa manfaat gitu ya untuk sahabat Our Tiny Hope semuanya. Nah, pada sore hari ini temanya yang kita angkat itu adalah persiapan hati menjemput Rainbow Baby. Karena waktu kelas self healing yang pertama itu kita sudah temanya adalah bagaimana mengatasi trauma dan kedukaan gitu ya pasca keguguran. Nah, sekarang karena banyak teman-teman nih sepertinya juga yang udah mulai mau promil kembali, sepertinya sudah siap gitu ya melangkah ke proses berikutnya gitu untuk menjemput kehamilan berikutnya, makanya kita mau mengadakan sesi bagaimana sih kita bisa mempersiapkan hati dan mental kita untuk menjemput Rainbow Baby atau kehamilan berikutnya. Karena pastinya pengalaman keguguran yang pernah kita rasakan itu sedikit banyak pasti ada mempengaruhi ya bagaimana proses kita dalam merasakan, berpikir, dan juga bertindak untuk promil kali ini. Nah, berhubung narasumber kita adalah psikolog, jadi pada hari ini kita akan fokus di tema kesehatan mental dan juga hati. Jadi nanti untuk sesi medis atau sesi dengan dokter Ojinnya akan kita bikin terpisah lagi ya teman-teman semuanya. Oke, nah agenda pada hari ini nanti akan ada opening dan perkenalan serta sesi pembukaan gitu ya dari Tasya. Dilanjutkan dengan Mbak Anggia nih, kita juga mengharapkan ada cerita perjuangan dan motivasi dari Mbak Anggia mengenai bagaimana sih ceritanya dalam menghadapi keguguran dan kemudian bagaimana bisa tetap tegar sampai akhirnya sekarang sudah berhasil untuk memiliki seorang Rainbow Baby Girl. Gitu. Baru nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan waktu di WA Group, itu sudah kita diskusikan dengan Tasya dan nanti akan dibahas ya. Baru setelah itu kita mungkin kita buka sekitar 1-2 pertanyaan live gitu dari kolom chat. Nanti bisa kita pilih gitu ya mana yang kira-kira pertanyaan baru yang belum dibahas. Baru habis itu kita tutup dengan closing. Oke, baik. Kita mulai acaranya pada sore hari ini. Yang pertama itu saya mempersilakan kepada Tasya untuk memberikan sedikit mungkin kayak kuliah singkat gitu ya atau opening session mengenai persiapan hati menjemput Rainbow Baby. Silakan Tasya, waktu dan tempat. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk Rainbow Baby ini sendiri persiapannya yang pasti tadi sebenarnya sudah seperti ada singgung sedikit persiapan mental. Persiapan mental paling penting di antara semuanya karena persiapan sebenarnya ada banyak, ada persiapan mental, persiapan fisik, kemudian juga finansial tentunya ya nantinya gitu ya. Tapi yang nomor satu mesti mentalnya dulu sudah siap. Persiapan mentalnya seperti apa saja sih? Sebenarnya gini, satu hal yang perlu kita tanamkan dulu di dalam pikiran kita, memang Rainbow Baby itu digadang-gadang sebagai pembawa kebahagiaan ya, karena kan dia kan pasti sebagai obat, salah satunya sebagai obat bagi luka kita yang sebelumnya sudah terluka parah karena keguguran yang terjadi gitu ya. Itu kehilangan dan kedukaan yang sangat dalam. Tetapi kita perlu satukan pikiran terlebih dahulu pertama bahwa Rainbow Baby ini satu dia memang berkat, dia memang berkah, tetapi dia bukan lomba ya. Jadi jangan sampai ada kadang beberapa ada klien saya yang kemudian pengen cepet-cepetan punya Rainbow Baby, pengen cepet-cepetan punya anak setelah kegugurannya. Akibatnya apa? Karena pengen cepet-cepet, terburu-buru, dia kemudian mengesampingkan kesiapan mentalnya, dia mengesampingkan perasaannya dia tidak mempersiapkan dirinya sendiri dalam arti mentally. Kalau secara fisik persiapan ya, konsumsi vitamin, olahraga dan segala macam, konsultasi ke dokter, melakukan program dan segala macamnya, persiapan fisik semuanya oke.
Tetapi kesiapan mentalnya tidak dilakukan, diabaikan karena dianggapnya nanti pasti saya akan sembuh sendiri kok setelah rebel baby-nya ada gitu ya. Itu adalah salah satu mindset yang kita perlu untuk sepakati dulu untuk diubah terlebih dahulu. Bahwa kita tidak bisa langsung menjadikan rainbow baby ini sebagai obat ya. Karena apa? Ada kadang-kadang ada masalah ketika kita skip gitu. Kita lewatin aja, kita abaikan saja tahap-tahapan kedukaan kita. Kita langsung skip, udah pokoknya saya mesti konsentrasi untuk punya anak lagi, saya mesti konsentrasi lagi untuk hamil gitu ya. Kemudian pokoknya saya concern untuk segera bisa hamil dan melahirkan dengan oke gitu, dengan sehat semuanya. Ternyata surprisingly, mengejutkannya ternyata kadang-kadang setelah punya anak gitu ya, misalkan oke nih semuanya berjalan lancar, kehamilan yang berikutnya lancar, melahirkan, anaknya pun sehat. Kemudian setelah lahir kok ternyata mulai muncul beberapa gejala psikologis yang tidak diinginkan, baby blues sebutannya ya. Ada kemudian merasa tiba-tiba merasa pas waktu melihat babynya merasa bersalah yang sangat besar terhadap anak yang sebelumnya sudah meninggal. Kemudian perasaannya berubah menjadi sangat merasa bersalah kepada si babynya yang sekarang. Kemudian ada rasa marah terhadap diri sendiri, rasa marah terhadap baby yang berikutnya, kok kamu yang lahir sehat, kok yang kemarin enggak. Itu beberapa klien saya seperti itu. Jadi kemudian baby blues-nya muncul justru setelah melahirkan yang berikutnya. Kenapa? Karena itu tadi, kesiapan mentalnya tidak ada. Yang disiapkan semuanya serba fisik dan finansial. Disiapkan semua dengan sangat bagus. Tapi dia ternyata setelah diulik-ulik lagi, dia belum menerima sepenuhnya kehilangan yang kemarin. Dia belum benar-benar terobati mentalnya dia gitu ya. Kemudian sudah buru-buru punya baby yang berikutnya. Nah, si rainbow baby ini lahir, ternyata kok ya banyak sekali masalah mental yang baru saja muncul setelah itu, gitu. Ternyata banyak, wah kok ternyata saya begini, saya pikir dengan saya punya anak lagi, yang berikutnya ini sehat, saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Oh ternyata tidak, ternyata sangat-sangat berbeda, gitu. Ternyata yang lama mesti sembuh dulu, baru bisa kita memulai yang baru. Nah, persiapan mentalnya apa saja yang kita perlu persiapkan? Ada beberapa yang sudah saya catatkan. Yang pertama, sembuhkan dulu traumanya. Jadi bagi Anda yang masih merasakan trauma, masih kalau malam masih mimpi, atau kalau misalkan lihat rumah sakit, misalkan masih rasa jantungnya deg-degannya minta ampun, keringat dingin gitu ya, namanya traumanya masih ada. Trauma atas proses kehilangan yang kemarin itu masih sangat kental. Itu artinya jangan dulu ya, kalau bisa jangan dulu, kita selesaikan dulu traumanya, diberesin dulu traumanya. Mental kita disembuhkan dulu, ini masih sakit gitu ya. Caranya gimana nanti kita akan bahas berikutnya, tapi yang pasti kalau sudah berasa sudah semakin parah dan sudah semakin merasa tidak bisa dihandle sendiri, tentunya Anda membutuhkan bantuan dari profesional. Nanti kalau dibantu oleh profesional tuh ngapain aja sih? Emang cuma ngobrol-ngobrol doang gitu ya? Ya salah satunya pastinya ngobrol gitu ya. Ngobrol itu pun juga ada fungsi terapeutiknya. Nanti kita akan bicarakan segala sesuatu tidak sekedar obrolan, tapi di situ nanti pasti ada manfaat yang membawa menjadi kesembuhan mental itu sendiri. Kemudian nanti mungkin akan diajak untuk evaluasi mindful, maksudnya kita benar-benar mesti fokus sama kondisi saat ini, perasaan saya saat ini, segala macamnya benar-benar berfokus sama kondisi saat ini, sehingga yang kemarin-kemarin itu, yang sudah lewat itu, kita bukan abaikan, tapi itu dijadikan teman, bahwa mereka sudah mendampingi kita selama ini. Itu namanya mindfulness, itu nanti salah satu bentuk terapinya juga. Ya, kemudian yang kalau pertama tadi sudah menyembuhkan traumanya, kedua, kita perlu ingat satu hal, bahwa kita aja, kalau kaki kita sedang terluka parah, itu tidak mungkin kita bisa berjalan dengan normal. Ini pun sama halnya dengan ketika kita masih trauma, kita masih ada luka yang belum sembuh, gitu ya, selama proses kedukaan yang kemarin itu belum sembuh, kita tidak akan mungkin bisa berjalan dengan normal, meskipun kita memaksakan diri, tetap akan pincang, gitu. Jadi sebaiknya tetap harus disembuhkan terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana caranya selain kalau misalkan tadi sudah parah kondisinya disembuhkan dulu. Oke, tadi misalkan anggaplah sudah sembuh gitu ya, cek lagi apakah benar-benar sudah pulih ataukah masih ada sisa-sisa lukanya.
sebersih mungkin jadinya. Sebersih mungkin luka di batin Anda sudah sembuh, baru kita mulai untuk fokus sama rainbow baby-nya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang pasti mungkin tadi Mbak Anggia sempat bingung juga tentang dukungan keluarga support system. Ajak dulu keluarga bersama-sama untuk satu kata, satu pikiran dulu. Jadi kalau masih ada perbedaan pendapat, masih keluarga masih ada yang ngomongnya dan mindsetnya udah masih beda sama kita, itu dulu yang kita satukan dulu sebelum kita mulai melangkah lagi untuk ke depannya. Kita satukan dulu tentang kondisi kemarin, bahwa kemarin itu memang kondisinya seperti ini, itu, penyebabnya seperti itu dan tidak menyalahkan Anda. Jangan sampai nanti selama Anda sudah proses untuk program punya baby, setelah hamil pun masih digerecekin gitu, diomongin terus nih, lo hati-hati lo ya, lu jangan sampai begini loh ya, tuh yang kemarin lu nggak ingat, ini. Nah, itu yang sebenarnya jangan sampai ada. Kenapa nggak boleh ada yang omongan-omongan seperti itu? Nanti pada masa kehamilan yang berikutnya, gitu ya, ketika masih ada omongan-omongan yang seperti itu pasti akan menimbulkan flashback lagi. Kembali lagi kita teringat lagi oleh luka yang kemarin. Stres lagi, itu pasti membawa dampak yang negatif pastinya. Jadi semuanya mesti seia sekata dulu. Satu keluarga nih maksud saya bukan sama suami doang ya, tapi juga sama orang tua, sama mertua, gitu ya, sama saudara-saudara ipar, gitu, atau sama saudara kakak adik kita sendiri. Semuanya mesti satu kesepakatan bahwa saya akan mencoba fokus lagi untuk punya baby, saya akan fokus untuk program dan segala macamnya, tolong bantu dukung saya secara emosional, gitu ya, meskipun yang kemarin itu sudah terjadi seperti itu pun, saya untuk yang berikutnya, tolong bantu saya untuk fokus, ya, untuk stressless, gitu. Nah, kemudian, ini juga penting, yang kadang-kadang kita suka lupa, kita suka berfokus sama diri kita sendiri sebagai seorang ibu yang kehilangan, tapi kita juga perlu sebetulnya berfokus juga pada suami kita. Jadi suami kita apakah mereka juga ada trauma? Beberapa suami iya, tapi tidak bicara, tidak ngomong gitu. Karena laki-laki memang kadang-kadang mereka prefer untuk ya mau menyelesaikan sendiri perasaannya gitu ya. Toh mereka kadang berpikir istri saya lebih butuh bantuan, udah saya tolong istri saya gitu ya. Tapi Anda pun sebagai istri perlu fokus dengan suami Anda. Apakah dia punya trauma apa? Bagaimana perasaannya dia setelah kemarin? Anda perlu banyak bicara sama dia. Tidak hanya Anda yang butuh pertolongan, suami pun juga sebenarnya butuh pertolongan. Trauma itu sebenarnya ketika kehilangan anak, itu yang trauma itu dua-duanya sebenarnya. Masalahnya siapa yang mengeluarkan reaksi lebih kelihatan aja gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya sih trauma. Nah, trauma Anda dan trauma suami Anda dua-duanya harus disembuhkan terlebih dahulu. Karena itunya nanti akan mempengaruhi kesehatan mental ketika kita mengasuh si rainbow baby ini. Gitu ya. Jadi suami pun kita perlu tanya, kita perlu ajak diskusi. Kalau misalkan ada penyesalan, ada rasa sakit, ada rasa marah, ada rasa kecewa, kita omongin dulu, selesaikan dulu. Kalau misalkan butuh bantuan couple terapi, lakukan dulu konseling pasangan gitu ya dengan psikolog untuk dua-duanya pulih, dua-duanya merasa sehat gitu ya, merasa benar-benar siap secara mental, baru kita berprogram lagi. Jadi yang perlu saya tanamkan benar-benar bahwa rainbow baby bukan lomba. Jadi jangan dijadikan dia sebagai obat. Udah pokoknya cepat aja deh gitu. Pokoknya cepat aja deh punya anak lagi gitu. Cepatkan aja deh gitu. Tidak bisa seperti itu. Anda mesti sudah siap dulu, sembuh dulu semuanya, baru kita program lagi untuk yang berikutnya. Nah, ketika Anda sudah bicarakan mengenai traumanya suami, tanyakan juga sama dia, kapan kamu siap kira-kira untuk kita punya baby lagi? Gitu. Kapan kamu siap? Pendapat dia itu perlu kita tahu, perlu kita dengarkan. Kita pun harus menghargai ketika dia bilang, misalnya suami bilang di luar ekspektasi kita, aduh ntar deh ya, kayaknya yang kemarin aja aku lihat kamu seperti itu, aku rasanya masih gemeteran kalau ingat gitu. Oh, berarti dia masih ada trauma, pending dulu. Gitu. Tanyakan dia kapan dia siap. Siapnya dia, oke, kita lanjut gitu. Kalau misalkan dia bilang belum siap, oke, kita sembuhin dulu ya. Nanti baru kita akan lanjutkan setelah memang dua-duanya sudah siap. Kemudian kalau sambil menunggu proses, sambil menunggu kita program yang berikutnya, sambil menunggu dikasih titipan lagi sama Tuhan,
lakukan dulu beberapa hal yang menyenangkan, yang sifatnya juga bisa saling bikin happy dua-duanya gitu ya. Kadang-kadang orang berfokus pada programnya jadi lupa bahwa ini manusia berdua ini menikah tujuannya bukan hanya punya anak, tapi juga bisa hidup bersama. Jadi dua-duanya mesti selaras dulu hubungannya. Kalau masih ada ribut-ribut yang besar, masih ada problem-problem meskipun kecil apapun itu, tapi masih menjadi salah satu momok untuk pernikahan kita, sebaiknya itu diselesaikan dulu. Mumpung masih belum datang, kita siapin dulu nih rumahnya buat dia senyaman mungkin. Setelah konflik-konflik kita sama dia sudah selesai, nanti seharusnya setelah dipercayakan lagi yang baru sudah lebih enak gitu. Jadi bolehlah misalkan pergi ngelakuin honeymoon kedua lagi, misalkan kita bikin happy, bikin relax dulu dua-duanya gitu ya, bikin sama-sama saling nyaman dulu. Baru nanti kita lanjutkan lagi sama program. Menyelaraskan persepsi, menyelaraskan pikiran, menyelaraskan perasaan dengan suami, itu juga salah satu hal yang penting. Karena nantinya setelah ada anaknya, tentunya mereka harus lihat bahwa orang tuanya ini seia sekata sejalan. Ya sesekali berantem, misalkan beda paham aja, tapi jangan sering-sering gitu ya, karena kasihan juga sama anaknya. Jadi itu dulu yang kita perlu persiapkan. Persiapannya secara mental, baik Anda dan juga suami Anda. Dua-duanya harus disiapkan dulu mentalnya. Mungkin itu dulu, Dr. Riana. Nanti kita lanjutkan lagi pada saat diskusi. Ya, makasih Tasya. Oh ini tadi banyak banget nyatet poin-poin penting ya. Tapi yang terpenting itu adalah benerin dulu traumanya sampai sembuh, baik itu pasangan dan juga diri sendiri. Baru setelah itu kita bisa mempersiapkan menuju kehamilan berikutnya. Jadi jangan sampai dampak yang belum terselesaikan dan belum tuntas ini bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak baik gitu ketika mengasuh si rainbow baby gitu ya. Nah mungkin pertanyaan ke Mbak Anggi dulu kali ya. Jadi ini karena topiknya menarik sih. Mungkin Mbak Anggi bisa sharing nggak kalau dulu itu ketika mengalami seperti ini gitu ya. Nah kayak tips-tipsnya gitu ya. Kalau tadi kan udah dibilang support system, kemudian pertolongan profesional dan juga proses pemulihan trauma. Nah waktu itu bagaimana ceritanya bisa sampai mungkin kayak berpikir bahwa ini kayaknya butuh pertolongan profesional gitu ya. Kemudian bagaimana pengalamannya gitu ketika bertemu dengan psikolog atau mungkin dengan pemuka agama dan dokter-dokter yang lain ketika promil. Nah itu kayak ada nggak hal-hal menarik atau kisah-kisah menarik yang bisa dibagikan? Bisa Mbak. Jadi kalau aku itu dulu kasusnya setelah abortus spontan, aku sempat jadi kayak zombie. Aku cuma bisa tidur satu hari itu 1 jam. Jadi gitu azan subuh aku tidur jam 5, jam 6 aku udah bangun seger buger. 3 bulan aku kayak gitu. Ya kalau kurang tidur kita kan pasti mulai pusing apa-apa, semua terganggu kan, hormon terganggu, emosi terganggu. Di situ aku mulai mikir kayaknya ini udah nggak bener gitu loh. Karena support system aku memang mensupport, tapi lebih ke ya udah sabar cuma yang gitu-gitu ya, belum rezeki itu tabungan buat kamu masuk surga yang gitu ya walaupun mungkin secara agama gitu, tapi kan terkadang kita sebagai ibu ngerasa ya buat apa gue masuk surga tapi anak gue nggak ada kan gitu, sempat kepikiran pasti gitu kan. Jadi akhirnya oke lah ini udah nggak bener, aku harus cari bantuan profesional. Jadi selain dokter untuk medis kan seperti biasa, kontrol setelah abortus, aku coba ke pemuka agama juga untuk ya menguatkan iman lah. Kan banyak orang yang bilang kamu nanti kalau kayak gini tuh kamu kurang sholat, kamu kurang zikir yang gitu-gitu kan biasanya kan kalau netizen ya kan. Terus ya psikolog juga ya karena aku nggak bisa tidur kan, karena aku nggak bisa tidur itu jadi akhirnya dibantu untuk ya udah untuk kamu kalau mau sedih ya udah sekarang sedih, nangis luapin semua emosi, catat apa perasaan hari ini gitu, misalnya hari ini kangen, hari ini kesel apa, catat semua di suatu buku atau diary gitu luapkan semua emosi lah intinya ya, terserah lah mau itu sambil nyanyi apa, terus ya lakukan hal-hal yang kamu suka asal itu positif gitu aja waktu itu. Jadi aku akhirnya bisa menata hati pelan-pelan karena itu. Jadi aku setelah kejadian itu aku ikut kelas fitness Mbak, kelas fitness jadi biar bisa badan aku sehat, terus capek jadi aku bisa tidur, pikiran aku juga
fokus ke situ, nggak yang kalau kayak cuman di rumah atau apa kan pasti nanti kebayang, aduh kok kenapa gini ya, kenapa kok aku gitu, terus aku sedih, kok bisa kenapa aku yang mesti dapat gini kan gitu. Jadi kemarin aku gitu. Sama mungkin satu lagi banyak bersyukur. Aku di kalau untuk sisi agama ya, aku diajarkan untuk mencoba untuk jangan melihat kanan kiri yang kira-kira yang lebih baik, lebih beruntung dari kita, jangan. Coba lihat yang lebih kurang beruntung gitu ya. Oh, paling enggak aku bersyukur aku IVF kemarin sekali jadi. Coba itu ada itu saudara dia udah 3 kali IVF, udah insem 2 kali pun jadi pun enggak, kan ada yang gitu. Jadi lebih ternyata mungkin masih banyak lah yang harus kita syukuri, atau ya kita bersyukur punya suami support, atau kita bersyukur misalnya finansial kita masih agak bisa untuk support pengobatan kita atau apa ya. Banyaklah hal-hal yang bisa kita syukuri gitu sih Mbak kalau aku. Sama satu lagi yang paling penting, belajar budek. Gak usah lah dengerin netizen walaupun itu mungkin dari circle kita ya kadang ya kan. Kamu sih begini, gak usah dengerin, udah sambil senyum sambil nyanyi Indonesia Raya aja dalam hati, udah gitu aja kalau aku. Paling gitu sih tips-tips untuk bisa mulai pelan-pelan menata hati dan mengobati luka ya kalau kata Mbak Tasya tadi ya kan, karena kan memang sumbernya lukanya yang harus pelan-pelan diobati kan ya. Itu sih kalau aku kemarin gitu. Ya Mbak Gia untuk sharingnya. Nah, mungkin untuk tanpa berlama lagi kita bisa sambil diskusi gitu ya mengenai ini sambil kita membahas Q&A yang udah teman-teman sampaikan gitu. Jadi kemarin di WhatsApp grup itu kan udah buka sesi pertanyaan. Nah, ada 7 pertanyaan yang saya kelompokkan gitu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang mirip juga. Nah, mungkin kita bisa bahas dari pertanyaan pertama ya. Ini yang ditanyain mungkin berhubungan sama sesi pertama, tapi mungkin bisa kita recall lagi ya, nggak apa-apa ya Tasya ya. Jadi bagaimana mengatasi kesedihan yang suka datang kembali. Kadang-kadang kita udah berusaha menata hati gitu ya, udah berusaha legowo ya, kayak itulah udah fase-fase yang kemarin itu loh, yang 7 steps of grieving, tapi karena belum tuntas ya udah ujung-ujungnya ntar balik lagi ke step awal, nanti kita marah lagi, kita denial lagi, kita bergaining lagi, depresi lagi, padahal udah berlalu. Nah gimana sih cara mengatasi kesedihannya yang suka tiba-tiba tuh datang? Ya aku juga sering sih kayak gitu dulu, tiba-tiba kayak kadang hari ini kayaknya otak lagi benar gitu ya, maksudnya berpikir positif, tapi nanti tiba-tiba malam-malam kayak mellow lagi, nangis lagi, and it happens all over again. And how do we deal with it? Gitu. Oke, yang pasti kita jangan berekspektasi dan jangan memaksakan diri kita. Kita jangan tuntut diri kita sendiri untuk segera sembuh dari lukanya. Ya, itu yang ekspektasi kita tuh benar-benar yang akan bikin kondisi kita tuh justru semakin parah gitu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu nanti akan muncul lagi sedihnya, ya nggak apa-apa. Kemarin kan baru saja kan kejadian yang sangat besar dan sangat menyakitkan. Apa salahnya kalau tiba-tiba teringat lagi, itu wajar ya. Jadi jangan sampai kita gini loh, kita punya di kepala kita tuh bahwa saya sudah melakukan berbagai macam treatment, berbagai macam hal, jadi seharusnya saya sudah lupa, seharusnya saya tidak pernah ingat lagi. Jadi sekalinya keingatan lagi kita marah sama diri kita sendiri, kok ingat lagi sih, kemarin udah bisa gitu. Nah itu jangan berekspektasi sama diri kita bahwa kita sudah sepenuhnya pulih gitu ya, dan tidak akan pernah teringat lagi. Itu nggak bisa begitu. Yang namanya memori sudah tersimpan di otak, itu pasti dia akan tetap stay ada di situ gitu ya, kecuali kita ada kecelakaan terus lupa ingatan gitu. Jadi kita nggak mungkin akan lupa kok dengan peristiwa-peristiwa sedih itu. Emosinya gimana? Ya kalau peristiwa sedih, sewajarnya emosinya juga pasti sedih gitu ya. Kalau peristiwanya menyenangkan, ya emosinya pasti juga akan senang. Artinya apa? Kalau ini adalah peristiwanya peristiwa yang menyedihkan, yang duka gitu ya. Jadi sewajarnya emosinya sudah pasti emosi marah, emosi sedih, emosi kecewa gitu ya. Itu sudah pasti. Jadi tidak apa-apa. Jangan menjudge diri Anda, saya payah banget sih, itu kan udah kejadian sekian lama yang lalu, kenapa saya masih ingat? Atau saya kan padahal saya sudah punya rainbow baby, kok saya ingat yang anak saya yang pertama yang waktu itu meninggal, kok kok saya sedih lagi sih, gimana sih, kan udah nggak bisa. Yang namanya memori kita tetap stay di dalam pikiran kita. Yang namanya emosi kita pasti akan merespon memori kita.
Jadi itu adalah sesuatu yang wajar jika kita teringat-ingat lagi gitu. Jadi yang harus dilakukan apa? Ketika teringat lagi, rasanya apa? Sedih, mau nangis, ya nangis aja gitu ya. Karena kita menangisi kondisi saat itu. Bukan berarti kita tidak bersyukur dengan kondisi saat ini ya. Tapi kita sedang merasa sedih karena kondisi saat itu gitu. Itu kita ketika sedih ya nangis, nggak apa-apa nangis, jangan dibatasin. Oh udah nggak boleh nangis lah, waktu itu saya udah nangisnya kelamaan. Jangan, nangis aja nggak apa-apa. Biar bersih itu emosinya. Yang kayak saya sempat bilang waktu pertemuan yang sebelumnya, saya bilang metode kuras bak ya, artinya masih ada sisa-sisa tuh di perasaan kita tuh, masih perlu dikuras lagi, masih perlu dikeluarin lagi, masih perlu dibersihin lagi. Artinya apa? Yang nangis kemarin misalkan, yang nangis setahun terakhir kemarin itu masih belum selesai sebenarnya. Ya mungkin baknya Anda besar, berbeda sama baknya orang lain. Baknya orang lain mungkin lebih kecil, jadinya dikuras sebentar juga selesai. Tetapi mungkin bak Anda lebih besar, jadi mungkin Anda ngurasnya bisa lebih lama. Anda nggak bisa samakan dan bandingkan diri Anda sama orang lain. Jadi kok itu teman saya juga waktu itu abortus spontannya waktu itu terakhir samaan barengan sama saya, tapi dia udah nggak apa-apa tuh, kok saya masih nangis. Beda bak sayang, gitu ya. Beda bak gitu, beda ukuran. Jadi kalau misalkan dia lebih kecil ya dia mungkin selesai kedukaannya lebih cepat. Ya bak Anda lebih besar kok, pasti Anda juga mengurasnya lebih lama. Itu wajar. Jangan berekspektasi, jangan paksain, ya gitu. Bener banget Tasya. Kalau boleh sharing, aku sendiri pun sampai tahun ini 6 tahun pasca keguguran aja aku masih suka nangis. Jadi itu nggak akan pernah hilang. Ya itu akan selalu kebawa dalam kisah hidup kita sampai kapanpun, mungkin sampai anak-anak nanti rainbow baby gede gitu ya, sampai kita tua pun it's always been there. Dan aku rasa bahagia juga sama ya. Kayaknya apalagi kalau perempuan kan inget tanggal ya, kayak ini ke tanggal, aduh ini waktu itu ya kan, nah, jadi lebih ke gampang ke trigger ya kan, aduh ini seharusnya ini udah umur sekian, ini seharusnya aku tuh lagi gini gitu kan, jadi abis itu ya udah, tapi ya sama kayak kata Mbak Tasya, nangis aja, tapi abis itu udah stop. Ya betul. Dan itu bukan karena kita mau terikat sama masa lalu terus, tapi itu adalah proses kita untuk healing dan move on ya. Sebenarnya making memory terhadap yang udah hilang itu bukan karena kita, kok nggak bisa ini banget sih, nggak bisa go on with life gitu. Enggak, tapi itu karena memang ya inilah the process we grieve gitu ya, bahwa kita menunjukkan emosi kita. Oke, thank you. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, semoga cukup menjawab ya untuk teman-teman yang masih bergumul sama kesedihan, trauma gitu ya. Itulah caranya. Jadi jangan dipaksa, biarkan waktu yang menjawab, tapi tetap luapkan emosi semuanya kayak metode kuras bak ya. Apa yang dirasain itu keluarin sekomplit mungkin. Oke, nah ini pertanyaan kedua juga, nah ini mulai menarik ya. Jadi bagaimana berdamai dengan diri sendiri, menerima dan tidak menyalahkan diri sendiri atas keguguran yang dialami. Dan ini yang terpenting karena banyak banget sahabat OTH kan yang memang belum kunjung hamil, memang masih mau promil. Ini juga aku lihat chat nih ya, bagaimana sih cara kontrol emosi saat melihat hasil tes pack negatif gitu ya, padahal sudah telat haid berhari-hari. Kayak satu sisi masih sedih, tapi ada satu sisi lagi tuh kayaknya pengen cepet-cepet hamil. Padahal aku ingat banget tadi Tasya bilang rainbow baby itu bukan lomba, bener nggak? Tapi bagaimanapun kayak perasaan ibu yang kehilangan itu adalah cepet-cepet diganti, pengen menggantikan gitu ya, pengen digantiin sama rainbow baby atau at least ya udah deh tes pack dulu deh positif gitu loh. Nah itu gimana nih caranya untuk menerima semua yang serba ketidakpastian, tapi sekaligus juga untuk berdamai dengan diri sendiri pasca trauma yang sebelumnya. Gitu. Iya. Ini mungkin sambil nyambung, tadi saya sempat baca sekilas sih, tapi tadi belum baca lengkap. Tadi ada pertanyaan menyusul ya di kolom chat kita tadi tentang bagaimana menanggapi hasil tes pack yang negatif terus gitu ya. Satu, gini, kita sama-sama tahu bahwa yang namanya anak itu titipan Tuhan dan pasti Tuhan meng-create dan Tuhan ingin memastikan bahwa sebisa mungkin rumahnya ini anak nanti setelah datang ke dunia itu sebaik mungkin gitu. Jadi kita perlu tanamkan dalam pemikiran kita, oh mungkin sekarang ini saya sebenarnya mungkin belum siap secara apa ya, nggak tahu deh. Yang tahu sebenarnya Tuhan, jadi mungkin sudah menilai kita, oh mungkin ada yang kurang ini, oh mungkin sofanya, ini secara harafiahnya ya maksudnya, oh mungkin ini sofanya perlu ditambah, diganti warna pink, misalkan, oh yang ini perlu, jadi maksudnya persiapan-persiapan kecil-kecil seperti itu,
kadang-kadang itu kita perlu pikirkan di dalam kepala kita bahwa oh mungkin dia belum sampai karena mungkin ada yang masih harus saya perbaiki, mungkin ada yang harus kami perbaiki, saya dan suami, mungkin suami saya juga mungkin harus ada yang dia perbaiki, mungkin ada kondisi dari kita yang mungkin masih perlu kita perbaiki gitu. Karena ini mungkin sedang dalam proses. Yang namanya Tuhan tuh pasti kan bikin setiap manusia itu sempurna gitu ya, jadi sesempurna yang Tuhan mau. Artinya mungkin dia sedang menyiapkan nih, karena anak kita tuh oke banget nantinya, anak kita nanti akan benar-benar jadi hadiah buat kita. Namanya juga bikin sesuatu yang spesial, pasti akan bikinnya lama. Ya, itu ditanamin aja di dalam pikiran. Ini omongan saya telan aja mentah-mentah ya di dalam pikiran ibu-ibu dan mungkin ada bapak-bapaknya di sini gitu ya. Ambil aja sih mentah-mentah gitu ya, bahwa namanya anak itu pasti dibikin sama Tuhan sesempurna yang Tuhan bisa. Artinya mungkin sekarang sedang dipersiapkan. Yang namanya spesial tuh pasti bikinnya susah gitu ya. Mungkin ini sedang dibikin, lagi diproses, tungguin aja, tunggu Tuhan lagi bikin gitu. Nanti kalau diburu-buru nanti jadi hasilnya jadinya kurang bagus gitu ya. Kita percaya dengan proses dan waktunya yang Tuhan kasih nantinya gitu ya. Itu satu dulu buat mindset aja ya, mindsetnya dulu begitu. Kemudian yang kedua, sambil menunggu, tadi kan pertanyaannya bagaimana caranya berdamai sama diri sendiri. Satu, kita kalau musuhan sama orang aja, itu kan kita untuk bisa berdamai sama dia, sometimes kita perlu kenal bener-bener dia, ini orang tuh kayak gimana gitu. Ini orang tuh gimana sih pribadinya, dia ada masalah apaan sih jadi orang tuh nyebelin banget gitu kan. Ini sama juga, kita mau berdamai sama diri kita sendiri. Mungkin kita perlu kenal lebih dalam sama diri kita sendiri. Saya itu gimana sih? Masih ada sisi yang kurang dari saya apa ya? Misalkan, oh mungkin saya emosinya masih up and down. Apakah mungkin saya perlu menyiapkan itu dulu? Saya perlu belajar untuk meregulasi emosi saya dengan lebih baik. Saya perlu belajar untuk berdamai dengan masa lalu saya misalnya. Mungkin ada beberapa dari kita yang punya masalah dengan keluarga kita yang sebelumnya gitu ya. Misalkan dengan orang tua, kakak, adik, dan seterusnya. Oh mungkin saya masih ada luka-luka yang saya masih belum sembuh secara pribadi. Oh mungkin saya perlu untuk perbaiki itu dulu. Oh saya mungkin perlu untuk meningkatkan hal yang ini dan hal yang itu. Oh saya mungkin perlu memperbaiki kekurangan saya yang ini dan kekurangan saya yang itu. Nah, mengenal diri sendiri, kenal dulu. Kadang-kadang tuh kita berasanya karena ini kan diri gue sendiri, gue yang tahu diri gue sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang sih kita nggak kenal sepenuhnya. Artinya kita mesti kenalan dulu sama diri kita sendiri itu gimana sih, saya tuh sebenarnya siapa sih, itu sebenarnya gimana sih, saya masih punya positif negatifnya apa sih, yang negatifnya masih mungkin nggak nih saya benerin gitu ya. Kalau masih mungkin dibenerin, oke, kayaknya saya perlu memperbaiki diri dulu sambil menunggu nanti dikasih titipan lagi gitu ya. Nah, berdamai dengan diri sendiri juga nggak cuman kita berkaca sama diri sendiri memperbaiki apa yang kita mau, tapi juga kita mesti lebih luas, lebih banyak bergaul sama orang-orang baru. Teman-teman yang lama yang sudah jadi support system kita, oke, kita pertahankan. Tapi teman-teman yang toksik, ya sudah eliminasi saja gitu ya. Kita perlu cari teman-teman baru. Tadi idenya dari Mbak Anggia bagus tuh. Fitness gitu kan, itu ketemu banyak orang baru ya kan, kita namanya kita open pergaulan dengan orang baru. Barangkali kita dapat bestie yang baru gitu kan dari situ. Dapat teman-teman lagi yang menyenangkan lagi dari situ. Kita ketemu lagi sama orang baru yang mungkin bisa bikin pikiran kita lebih fresh. Gitu. Banyak bergaul sama orang, kadang-kadang tuh bisa membuat kita menemukan sisi-sisi positif yang kita punya. Yang kadang-kadang kita susah buat tahu kita tuh positifnya apa gitu. Ketemu orang baru, banyak bergaul, banyak kita mengintrospeksi diri, memperbaiki diri kita sendiri, apa yang masih perlu diperbaiki, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita juga mesti belajar untuk logis. Artinya apa? Coba cari tahu yang kemarin itu kejadian, yang kemarin itu penyebabnya apa secara medis, secara logisnya seperti apa. Bukan cari dari Google aja gitu ya, tapi benar-benar dari dokter misalkan gitu ya, yang dikasih tahu sama dokter apa. Jadi kita mesti sadar bahwa yang kemarin terjadi itu apakah iya 100% salah saya gitu ya, kemungkinan besar mungkin tidak gitu. Atau ya apa sebenarnya yang terjadi kemarin, apa yang seharusnya saya lakukan, belajar ilmu-ilmu yang seperti itu gitu ya. Nah, sambil menunggu yang baru, jadi ada persiapan kita buat mencintai diri sendiri pasti harus gitu ya. Kemudian yang kedua, kita buka open untuk pergaulan baru, barangkali dapat yang lebih baik gitu kan. Yang ketiga, kita belajar logis supaya kita bisa emosi kita seandainya pun sedih karena kehilangan, tapi bukan menyalahkan diri sendiri. Itu yang penting.
Thank you ya Tasya. Jadi aku sendiri sempat kayak gitu sih, menyalahkan diri sendiri, merasa bahwa kecapean nih pekerjaan gitu ya, pulang pergi kantor waktu itu sampai 2 jam di jalan, itu baru pulang pergi jadi 4 jam. Sempat blaming myself gitu ya, kenapa sih aku tuh nggak bisa jaga anakku. Tapi karena ya mungkin karena background aku juga medis gitu ya, balik lagi tadi ke komentar Tasya, akhirnya kita harus mencari penyebab logis gitu. Jadi jangan cuman kayak ngerasa oh ini salah kita sepenuhnya, tapi kita juga harus ke dokter gitu, kita harus cek, apalagi mungkin yang udah pernah miscarriage berulang ya, jadi teman-teman yang udah lebih dari 1 kali itu biasanya tuh pasti ada penyebabnya, dan itu nggak cuman kayak kelainan kromosom yang mungkin kalau dokter kan bilangnya itu kayak random ya, random event gitu. Nah kalau udah 2 kali atau bahkan 3 kali, it must be something gitu loh, dan itu yang harus kita cari daripada kita menyalahkan diri sendiri. Kalau aku dulu persiapannya itu adalah juga aku mencari semua dokter-dokter konsultan fertility yang bagus, aku juga mencari info tentang aku tuh kenapa, sampai akhirnya ketemu penyebabnya. Nah itu yang harus di-treat. Jadi daripada rider kita buru-buru pengen tes positif, hamil, tapi ntar ujung-ujungnya amit-amit keguguran lagi, mendingan kita prepare semuanya dari mentalnya. Betul. Dan juga dari penyebab medisnya ini kita benerin dulu. Jangan dianggap udah 2 kali keguguran terus yang ketiga kali pengen cepet-cepet hamil, nanti begitu lagi, nanti kita jadi sakit hati lagi, trauma lagi, ya nggak? Jadi mendingan sih disiapin bener-bener gitu. Nah itu sih kalau dari aku. Kalau Mbak Anggi ada cerita khusus nggak waktu itu? Sempat aku mungkin tambahan ya, tadi kan untuk open dan berpikir logis, satu lagi mungkin tips-tipsnya bisa cari komunitas yang terkait ya. Jadi kayak kita kan gabung di sini, terus misalnya kan tiap orang kan kondisi beda-beda. Ada yang mungkin karena latar belakangnya. Kenapa kalau kayak aku kan PCOS, jadi aku carilah komunitas yang PCOS. Atau mungkin kan ada yang punya kondisi dia ternyata ada lupus, mungkin bisa cari komunitas lupus. Jadi ketemu orang baru lagi, tapi yang satu visi, satu misi, satu pengalaman yang mirip gitu. Jadi kan bisa lebih membangkitkan semangat gitu ya. Itu kalau aku yang udah aku rasain sih gitu. Iya, bener banget sih Bang Gia. Kalau dulu saya tentang lalu nggak ada komunitas kayak gini nih, jadi saya juga bingung mau cari info. Nah iya. Bersyukur banget ya kalau sekarang kan makin banyak. Sekarang kan udah ajang sosmed semua, kayaknya semua udah banyak ya, informasi pun mulai dari yang informasi gaib sampai yang terpercaya juga ada, tinggal ya kita pinter-pinter filternya aja lah, kira-kira yang terpercaya yang mana, gabung komunitas-komunitas yang kira-kira bisa mendukung kita, yang bisa bikin kita ke arah yang lebih baik, itu aja sih paling. Iya benar, thank you nih. Oke, kita close ya pertanyaan kedua, semoga menjawab ya teman-teman. Nah, kita lanjut dulu ke pertanyaan ketiga nih. Kalau pertanyaan ketiga, mungkin tadi udah sempat dibahas ya Tasya ya di opening, tapi mungkin bisa diulang poin-poin pentingnya. Apalagi di sini pertanyaannya ada related sama anxiety. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mempersiapkan mental untuk kehamilan selanjutnya dan berhenti merasa cemas berlebihan sebagai akibat dari trauma keguguran sebelumnya. Bahkan ada sahabat OPH juga yang katanya sampai sekarang memiliki gejala susah bernapas nih ketika sedang sedih atau keingetan gitu ya, sampai sesek. Nah, itu gimana? Oke, jadi yang pasti kalau misalkan ini kalau sampai ada yang namanya susah bernafas gitu ya, apalagi tadi kalau misalkan tadi kayak yang Mbak Anggia punya waktu awal-awal itu susah tidur gitu ya, tidak bisa tidur, tidurnya hanya 1 jam sehari selama 3 bulan gitu kan, waduh. Itu adalah red flag istilahnya. Jadi itu adalah benar-benar bendera-bendera merah, tanda-tanda yang bisa kita bilang itu danger, itu bahaya gitu ya. Kenapa bisa dibilang bahaya? Karena mengancam nyawa kita gitu ya. Kadang-kadang orang suka bilang, orang kalau yang panic attack, yang keringat dingin, jantungnya berdebar yang sangat kencang gitu ya, kemudian susah bernafas, sesak gitu ya, nafasnya jadi kayak cepet-cepet, itu suka dianggap kalau lu aja emang dasarnya lebay, itu mah nggak ada tuh, kamunya aja sih mikirnya gini gitu. Padahal nggak, tuh beneran ada, dan itu bisa bahaya. Kalau misalkan pas lagi, kadang kalau udah jantungnya deg-degan, nafasnya udah mulai susah, nanti kadang-kadang nggak lama tuh ada beberapa orang yang matanya kabur. Nah, ketika matanya kabur, depannya tangga, kan jatuh bahaya gitu. Tetap aja itu tetap mengancam nyawa. Jadi yang kayak begitu-begitu kita sudah tidak bisa lagi istilahnya cuma sekedar baca googling gitu ya, cuma sekedar nanya-nanya orang, udah nggak bisa. Kita mesti benar-benar itu karena sudah red flag, sudah tanda-tanda yang berbahaya, artinya kita perlu konsultasikan
kepada yang profesional gitu ya, kepada psikolog kita mesti bicara. Nah, ini sekalian saya bicara untuk perbedaan psikolog dan psikiater. Mungkin saya sudah pernah singgung, tapi ini saya refresh aja. Jadi kalau kapan kita perlu ke psikolog, kapan kita perlu ke psikiater? Kita perlu ke psikiater ketika kita membutuhkan obat, gitu ya. Kita benar-benar membutuhkan obat. Kadang-kadang untuk beberapa case sudah ditolong dengan psikolog, dengan psikoterapi pun masih belum bisa berefek. Biasanya psikolognya akan refer untuk ke psikiater karena harus membutuhkan obat minum, gitu ya. Nah, jadi ketika memang sudah merasa sangat terganggu dengan apa yang terjadi, gitu. Kadang-kadang beberapa udah suka bingung bangun tidur sama tidur itu bingung ini mimpi apa gue udah bangun apa belum gitu ya, kepalanya kok masih rasanya kok kayak ngelayang gitu, kayak melayang-layang gitu. Nah, itu Anda sudah agak kesulitan untuk membedakan mana yang sedang bangun dan mana yang lagi tidur. Itu tandanya juga sudah red flag, sudah perlu konsultasi sama psikolog. Kapan mungkin saya masih bisa lah tahan sendiri, saya masih bisa lakukan semuanya sendiri, belajar aja dari YouTube gitu, karena di YouTube sebenarnya sudah banyak gitu ya, sama treatment untuk ini, treatment untuk itu. Beberapa orang efek silakan gitu ya, tetapi untuk beberapa orang lainnya itu tidak bisa. Jadi mesti komunikasi dua arah dengan orang lain. Nah, itu Anda membutuhkan konsultasi dengan psikolog. Jadi kalau misalkan tadi yang muncul gejala-gejala seperti tadi disebutkan gitu ya, pasca keguguran, muncul sesak nafas, sudah mulai deg-degan, kecemasan yang berlebihan gitu ya, artinya kadang-kadang keinget rumah sakit aja rasanya udah nggak nyaman, atau udah pengen nangis, itu cepetan segera menghubungi profesional supaya mendapatkan penanganannya sesegera mungkin gitu. Ya, itu teman-teman penting ya mengetahui red flag-nya, kapan teman-teman butuh pertolongan dari profesional gitu. Nah, kalau dari sharingnya Mbak Anggia, dulu ada red flag yang kayak gini nggak? Waktu pas yang kayak zombie itu bukan? Aku red flag-nya itu Mbak, yang aku cuma bisa tidur satu hari 1 jam. Selama 3 bulan. Jadi aku awalnya sebulan pertama tuh udah ngerasa ada yang nggak beres badan kan. Cuman kadang kan orang ya Mbak Tasya ya nganggapnya tuh kalau ke psikolog tuh kayak udah yang sesuatu yang tabu gitu ya, kayak yang udah lu kayak penyakit apa gitu kan. Cuman lama-lama kan kita sendiri yang ngerasa badan kita juga kan. Ya awal-awal aku memang masih denial juga, ya ngapain lah, mungkin aku enggak lah, ini enggak ada hubungannya, mungkin karena emang lagi sedih lagi apa tapi lama-lama ya kita sendirilah yang bisa ngerasain badan kita. Jadi jangan malu untuk cari bantuan profesional gitu. Kalaupun memang malu ketahuan sama orang, ya udah diam-diam aja. Toh sekarang kan udah banyak yang telekonsul juga kan. Jadi betul, udah lebih memudahkan gitu. Jadi nggak perlu orang tahu kita ketemu psikolog, via video call aja kan udah bisa gitu. Jadi ya jangan denial, kenali badan sendiri gitu aja. Makasih Mbak Anggia sharingnya, Tasya, thank you. Oke, mungkin mengingat waktu, kita lanjut pertanyaan keempat ya. Nah, ini pertanyaan keempat, pertanyaannya tentang kapan atau waktu. Nah, kapan sekiranya waktu yang tepat untuk memulai promil kembali agar tidak trauma dan cemas berkelanjutan? Gimana nih Tasya? Kapan? Pas siap ya? Kapan? Nah, susah ini kalau ngomongin kapan. Soalnya kalau kapan tuh artinya saya kan mesti menjawabnya dengan nominal gitu ya, dengan sekian tahun, sekian bulan gitu. Sedangkan itu dia, seperti yang tadi saya bilang, baknya orang kan beda-beda. Saya nggak tahu baknya Anda seberapa besar. Kalau bak Anda kecil, mungkin bisa 3 bulan, 6 bulan setelah yang kemarin, Anda 3 bulan, 6 bulan kemudian sudah sepenuhnya pulih secara mental, sudah pulih secara trauma, Anda sudah bisa lagi langsung promil lagi gitu ya. Tetapi ada kan orang yang proses bertukangnya tuh cukup lama, cukup panjang, karena tadi itu baknya gede gitu. Jadi nggak bisa cepet-cepet gitu. Jadi kalau tanya kapan waktunya, tergantung, beda-beda setiap orang. Sesiapnya Anda, seselesainya Anda dengan masalah Anda yang sudah terjadi saat ini, seselesainya Anda dealing dengan traumanya gitu. Kalau sudah selesai dealing ya baru bisa siap. Kapan kita bisa tahu saya sudah siap atau belum? Tanda-tandanya apa? Tandanya adalah ketika tanda yang paling besar, yang paling jelas adalah ketika Anda teringat kembali, ketika Anda teringat dan mengingat kembali kondisi pada saat keguguran itu, yang Anda rasakan tetap sedih pasti ya, tetapi tidak ada reaksi fisik apapun yang menyertai
Jadi misalkan sedihnya tetap sedih, jadi ketika ingat itu ya pasti masih nangis gitu ya. Cerita sama orang juga suaranya masih gemeter gitu ya, tetapi tidak ada rasa deg-degan, tidak ada rasa sakit kepala, tidak ada ya tidak. Dan setelah Anda bercerita, setelah Anda mengingat-ingat itu, jaraknya dengan Anda biasa-biasa aja, sekian menit sudah biasa aja. Jadi misalkan sekarang Anda misalkan sekarang lagi sharing sama semuanya di sini, saya sedang sharing bahwa saya sedang keguguran kemarin itu gitu ya. Nah kemudian tapi saya sedihnya sekarang, tapi setelah selesai saya sharing ya sudah selesai, saya biasa lagi gitu. Tapi jika setelah selesai sharing setelah ini masih keinget-inget lagi, aduh malah jadi susah tidur lagi, ini dan itu, semua gejala yang tadi yang saya bilang red flag itu muncul, artinya Anda masih belum selesai dengan kedukaan yang kemarin, berarti masih belum siap. Jadi nanti tandanya itu red flag yang sudah tidak muncul, dan Anda setelah cerita pun meskipun dengan emosi sedih, nggak jarak berapa menit ya udah biasa lagi gitu, karena sudah selesai dealing sama yang kemarin gitu. Benar-benar. Nah kalau misalnya Mbak Anggi sendiri dulu ini nggak sempat ada jeda nggak Mbak antara setelah mungkin miscarriage gitu ya, terus kayak waktu untuk memulai promil kembali tuh sempat dijedain atau gimana? Atau mengalir aja waktu itu? Aku setahun waktu itu jaraknya kan, cuman kayak yang tadi Mbak Tasya bilang di awal ya, bukan cuma kita aja yang grieving. Kebetulan aku masa berdugaku lebih pendek, bakku yang harus aku kuras agak lebih kecil, lebih besar lagi bak punya suamiku. Jadi ketika aku sudah kuat, tapi suamiku ketika aku ajak ke rumah sakit dia masih keringet dingin. Jadi ya kalau aku waktu itu patokannya ke rumah sakit lah, nginjekin ke tempat kejadian kemarin, ketemu dokter yang kemarin, kira-kira gimana, aku udah kuat, apa aku masih deg-degan atau enggak. Ternyata suamiku masih keringet dingin, masih nggak berani masuk. Oke, mundur lagi, kita ya happy lagi, jalan-jalan lagi, senang-senang berdua lagi dulu. Ketika dia udah berani masuk, udah nggak ada ya kayak yang Mbak Tasya bilang lah, udah nggak ada red flag ke badan gitu. Berarti oke, baru bisa kita omongin lagi, oke benar udah siap, udah yakin, baru gitu. Suamiku yang lebih lama Mbak Riana. Oke, nah nanti kita ada sih pertanyaan terakhir gitu ya, yang tentang bagaimana mungkin mempersiapkan juga dari sisi pasangan ya, tapi nanti kita akan ke sana. Oke, kita close dulu pertanyaan keempat, kita lanjut ya ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, nah di sini mungkin ada beberapa sahabat Our Tiny Hope memang sedang hamil sih gitu ya, ada beberapa kabar gembira gitu yang sudah ada di grup, lagi hamil muda, tapi karena sudah pernah keguguran, nah bagaimana mengatasi kecemasan dan ketakutan lagi di kehamilan ini agar tetap bisa bersikap tenang. Apalagi kan kalau ibu hamil kan katanya nggak boleh stres ya, nggak boleh cemas, nggak boleh, pokoknya ya itu deh, kalau emosi nggak stabil apa takut kenapa-napa gitu kan, bisa keguguran lagi. Ini gimana nih Tasya, ada tipsnya nggak? Kayaknya untuk mengatasi anxiety during pregnancy after miscarriage. Oke, jadi ini saya kasih tips sederhana aja karena ini sifatnya klasikal, jadi sebenarnya yang akan lebih baik adalah jika one by one, karena setiap orang sebenarnya berbeda-beda, tidak semua orang kita bisa samakan. Tapi ini karena klasikal, saya kasih yang umumnya saja dulu. Jadi yang pasti kalau untuk mengatasi kecemasan, yang pertama relaksasi setiap hari. Saya lupa deh udah pernah ngajarin belum ya yang waktu pertemuan sebelumnya, tapi pokoknya relaksasi setiap hari, sehari 2 kali, pagi dan malam. Pagi hari dan malam hari itu relaksasinya seperti apa? Posisikan tubuh senyaman mungkin, mau baringan boleh, mau duduk boleh, yang penting bahunya ini nggak boleh nahan apapun ya, jadi mesti tetap mesti senyaman mungkin, kebahan boleh atau duduk menyandar. Kemudian tarik nafas lewat hidung, keluarkannya lewat mulut. Itu relaksasi tarik nafas hidung, keluarnya mulut itu selama 10 menit setiap pagi dan malam hari, sehari 2 kali, pagi dan malam. Tarik nafas hidung, buang mulut. Tarik nafas hidung, buang mulut, hari 2 kali. Ya, kemudian sambil tarik nafas dan buang nafas, saya sebut saja dengan relaksasi, itu kita sambil memasukkan, kita namanya afirmasi positif, kita memasukkan hal-hal yang positif, kita masukkan sugesti-sugesti positif ke diri kita. Nggak apa-apa, setelah ini pasti akan ada gantinya. Gitu. Saya baik-baik saja, saya akan segera sehat, saya akan segera pulih, saya akan menyembuhkan luka saya pasti sembuh,
saya pasti akan menjadi ibu yang baik nantinya, kita semua pasti akan baik-baik saja, dan seterusnya itu bebas sih, kata-katanya nggak ada aturan gitu, bebas. Apapun yang sifatnya positif itu sambil kita tarik nafas dan buang nafas itu sambil diucapkan di dalam hati gitu ya. Berharap dengan proses relaksasi dan juga afirmasi positif itu tadi, kita bisa benar-benar mendalami hal-hal yang positif. Akibatnya nantinya kecemasan kita juga pasti pelan-pelan akan hilang. Apalagi kalau misalkan tadi kan case sedang hamil. Nah, ini kan berarti kita mesti afirmasi positifnya apa? Anakku yang ada di dalam perutku ini baik-baik saja. Dia nanti akan lahir dalam bentuk yang sempurna, dia akan jadi anak yang sehat. Saya pun pasti akan sehat, proses persalinan saya akan lancar, semuanya akan baik-baik saja. Kami akan segera bertemu dalam kondisi yang terbaik dan seterusnya. Gitu, apapun itu. Jadi karena sedang hamil, pastinya kita mesti masukin afirmasi positif, mau lagi dalam kondisi pasca keguguran ataupun tidak, semuanya tetap mesti masukin hal-hal yang positif, gitu ya. Tetap mesti percaya bahwa kita sekarang sudah dititipkan lagi, ini pasti juga akan diberikan yang paling baik, gitu. Jadi itu, relaksasi sehari 2 kali, pagi dan malam, masing-masing selama 10 menit, gitu. Aku juga baru tahu nih tipsnya, Tasya. Kalau dulu waktu saya hamil gitu ya, saya memang kecemasannya parah banget. Waktu hamil pasca 2 kali keguguran itu bisa tiap hari itu ngecek udah minum obat, udah suntik atau belum, kayak lebih dari 10 kali. Karena saya takut gitu kalau saya nggak minum obat atau nggak melakukan suntikan itu, saya jadi merasa bersalah sama diri sendiri kalau seandainya bayi kenapa-napa. Tapi kan itu juga udah nggak bener ya. Checking things gitu yang udah kayak gejala ke arah OCD, obsessive compulsive disorder, anxiety, dan semua deh. Jadi kalau bayinya nggak gerak tuh saya langsung panik. Everything. Jadi saya sangat tidak menikmati kehamilan sehari itu. Ya mungkin teman-teman bisa belum cerita waktu pas sepanjang 9 bulan hamil, rainbow baby itu saya nggak bisa menikmati dengan tenang. Karena semuanya setiap hari fear. Nah, tapi tadi tipsnya boleh juga tuh dicoba gitu ya, relaksasi, sugesti positif. Memang sih ngebantu, dan tentunya support system dari keluarga dan suami ya, yang bisa bawa kita. Ya, betul. Itu penting banget itu. Bagaimanapun aku, apa ya, rasanya tuh gak enak banget sih memang. Aku ngerti banget. Jadi buat sahabat Our Tiny Hope yang sedang hamil, aku cuma bisa kasih kekuatan kalau ya aku pernah ngerasain, I know the feeling gitu ya, teman-teman gak sendiri, tapi ya kita pasti bisa yuk gitu ya, jangan sampai kecemasan dan ketakutan itu malah jadi berdampak yang tidak baik sama bayi kita gitu. Oke, nah kalau Mbak Gia ada cerita khusus nggak? Ada nggak kayak gini juga nih, kecemasan selama kehamilan? Banyak kalau itu Mbak. Aku kan kebetulan pas hamil rainbow itu aku posisi bed rest total. Jadi buang air besar, kecil, mandi semua aku di atas kasur gitu kan. Jadi setengah dari kehamilanku aku habiskan bed rest di rumah sakit. Apa nggak lebih nangis-nangis ya kan. Jadi gitu perut kerasa kram dikit udah nangis, pencet bel suster gitu-gitu lah ya kan. Tapi sama kayak yang kata Mbak Tasya, aku mencoba untuk, cuma kalau dulu aku belum tahu tentang relaksasi yang atur napas itu ya. Aku lebih ke afirmasi aja, cuman ke aku kuat. Bayi yang di dalam ini kuat. Bayi yang di dalam ini tumbuh kembangnya pasti kuat. Dia pasti pegangan kenceng-kenceng di dalam, dia nggak bakal turun meluncur lagi kayak abang sama kakaknya dulu gitu aja. Aku tiap hari, tiap pagi itu aja, setiap bangun tidur mau tidur itu aja yang aku pikirkan. Jadi tiap begitu perut mulus ya gitu juga sama. Nggak bakal mungkin lah kita bohongin itu bakal mulus gitu ya kan. Pasti lebih berat kalau aku bilang malah ya Mbak Riana ya, hamil rainbow dibanding hamil yang sebelumnya. Cuman satu lagi mungkin karena aku prinsipnya ya biar aku tenang, aku cari second opinion. Jadi kayak misalnya objinku udah bilang gini. Kadang aku minta, dok aku mau lah second opinion gitu. Ya udah paling dia cuma ketawa-tawa aja, kamu kenapa nggak percaya sama saya? Paling dia ketawa gitu. Tapi ya penting kita tenang kan. Kok ternyata by medis semua masih gitu. Gitu sih paling kalau aku Mbak. Ya, kita cari reassurance ya. Kalau we are okay gitu ya, suka nyari-nyari Google, pokoknya udah
Udah deh. Enggak, kalau Google aku jujur nggak berani Mbak. Aku mending aku cari Ini second tanya opinion dokter dokter, atau mending Iya, ya betul. psikolog lagi aja lah gitu. Kalau memang aku ngerasa udah bukan fisik nih yang beres tapi udah mental yang nggak beres, ya gimana ya? Mending aku dibilang lebay lah ya daripada aku anxiety yang nggak jelas. Tapi kan ya aku udah dapat oke nggak, ternyata aku nggak ada masalah apa-apa gitu. Yang penting aku bisa tenangin diri aku, selesai gitu. Oke, thank you Mbak Gia sharingnya. Oke, kita close dulu pertanyaan kelima. Ini kayaknya ada pertanyaan di chat, tapi nanti kita bahas setelah pertanyaan terakhir ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keenam dulu. Nah, bagaimana mengatasi orang lain, terutama menghadapi keluarga sendiri yang kerap kali menyalahkan kita, karena suka membandingkan ya, ini comparing, dan juga kepo ya untuk mengurusi hidup orang lain. Nah, ini handle with family sama relatives. Any tips nggak, Tasya? Kalau tadi bagian kayaknya aku juga belajar budek ya. Mungkin ada yang itu yang mahal sebenarnya. Itu yang mahal. Nanti sebenarnya yang akan jawab akan lebih bagus Bu Anggia nih, karena belajar budek itu susah. Serius deh. Karena kita sebagai orang Asia, orang Indonesia itu kita dari kecil kita selalu diajarkan untuk peduli pada orang lain ya. Termasuk pada peduli dengan omongan mereka. Padahal itu salah ya. Yang benar itu kita mesti lebih sayang, lebih peduli sama diri sendiri, sama keluarga sendiri. Keluarga artinya suami ya. Ini yang repot kalau suaminya yang ngomong begitu melulu gitu kan. Tapi ya semoga enggak. Tapi seandainya pun itu yang ngomong kayak begitu temen gitu ya. Saya sempat baca juga kemarin ada yang nanya gitu. Kalau temennya yang toksik udah tahu gue lagi berduka masih juga nanya-nanya gitu kan. Nah, teman, saudara, keluarga ya itu. Saya sih selalu bilang udahlah, karena kita tidak mungkin mengkonfrontasi mereka ya, budaya kita tidak seperti itu, jadi dihindari saja, menghindari pertemuan yang tidak perlu ya. Sesekali kalau pas lagi lebaran, pas lagi perayaan hari raya ya sudahlah, mau nggak mau ketemu gitu ya. Nah tapi ini untuk belajar budek nih, makanya saya bilang nih pertanyaan ini lebih cocok ke Mbak Anggia nih, tipsnya buat belajar budek gimana gitu. Ya mungkin Mbak Anggia bisa sharing. Susah itu soalnya. Serius. Kalau aku dulu gitu Mbak Tasya. Jadi aku kalau misalnya ya kalau bisa aku hindari memang aku hindari. Jadi kayak misalnya ada beberapa orang yang ya mungkin buat aku toksik, ya kalau dia hubungin apa ya aku nggak aku bales, nggak aku angkat atau apa gitu. Tapi kalau kayak misalnya ada pertemuan apa kan kadang kita ada hal-hal yang kita nggak bisa hindari kan harus bertemu mereka. Ya aku kayak gitu Mbak. Aku senyum, dalam hati aku nyanyi Indonesia Raya, Padamu Negeri. Jadi cuman ya dalam hati ya lo ngomong apa juga nggak gue dengerin gitu aja sih. Benar. Iya. Tipsnya cuma sabar. Itu tips bagus nyanyi, itu saya belum tahu tuh. Dalam hati tapi ya jangan nyanyi kedengeran, ketahuan ya kan. Dalam hati nyanyi Indonesia Raya kan panjang tuh, jadi kira-kira pas lah kalau itu sih lo kemarin lagian gini coba lo sih kecapean, pasti gitulah kalau netizen Indonesia ya kan, apalagi perempuan lah selalu yang jadi objek yang disalahkan kan selalu gitu. Jadi aku dalam hati Indonesia Raya gitu-gitu tapi sambil ngangguk dia nggak tahu gue dalam hati nyanyi gitu aja. Benar sih. Tipsnya harus datang dari diri sendiri ya. Kalau yang kali ini maksudnya nggak ada yang bisa benar-benar dalam tanda kutip membantu kecuali diri sendiri sih. Nggak bisa karena ya kita nggak bisa nyetop mereka untuk nggak ngomong. Memang kita cuma bisa kita bikin diri kita budek aja gitu. Ya kalau dulu aku sih memang menghindari ya, avoid, karena kan aku orangnya suka bersosialisasi gitu, tapi karena lagi kayak begini ya mendingan avoid aja dulu. Jadi emang benar kalau ada apa ya, kalau emang ngerasa mereka akan bawa bayi gitu ya, terus kayak kita nggak tahan ya udah kita skip aja dulu, nggak masalah gitu, jangan dipaksain ketemu malah bikin kita jadi sedih gitu ya, malah trauma. Aku terus terang sih aku social withdrawal sih. Mungkin kayak untuk setahun pertama setelah keguguran itu aku benar-benar menjaga circle of friend itu cuman kayak ketemu bisa 2 orang teman baik banget yang udah deket dari zaman kuliah. Tapi kalau yang circle yang luar itu aku sama sekali nggak aku ini temuin, karena aku sebetulnya Mbak Riana ini kan lagi pandemi ya, masih ya sisa-sisa pandemi lah, bisa jadi alasan juga sih sebetulnya kita untuk menutup diri gitu. Karena kita nggak berani kumpul-kumpul gitu ya, padahal ya gue aja nggak mau ketemu sama lo kan gitu. Benar. Itu ilmu cuek itu perlu deh. Ya, thank you sharingnya Mbak Anggia, Tasya, thank you.
Oke ya, kita close dulu pertanyaan ke-6 gitu. Nah, kita pertanyaan terakhir nih aku rasa penting banget nih buat di sharingin gitu ya, kita bahas bareng. Bagaimana meyakinkan pasangan atau suami gitu ya untuk sama-sama berjuang dalam promil dan seberapa besar peran suami untuk menjadikan promil ini berhasil. Nah, kita udah mulai ke ini nih, support system, terutama couple atau spouse kita gitu ya. Any tips nggak dari Tasya atau bagian? Mungkin Tasya dulu kali ya. Oke, pertama-tama saya menyoroti satu hal dulu. Bagaimana cara meyakinkan pasangan? Pertanyaan saya, kenapa dia sampai harus mesti diyakinkan? Apakah karena dia tidak yakin? Nah, kalau sampai dia tidak yakin, ada beberapa yang belum yakin ya. Yang kayak kayak tadi nggak salah bagian kan sempat cerita ya, suami masih belum siap ya. Ada momen di mana bagian siap, suaminya belum siap. Nah, itu mungkin bagaimana meyakinkan gitu. Nah itu berarti kan berarti dia pasti ya berarti si suami ini masih belum siap. Nah artinya kita mesti selesainya itu dulu gitu. Jadi jangan buru-buru meyakinkan dia dulu, jangan buru-buru meyakinkan untuk promil dulu. Tunggu dulu juga sampai prosesnya dia selesai, proses listingnya dia selesai dulu gitu. Kayak tadi Mbak Angge kan dia bilang kan masuk rumah sakit dia liatin dulu suami masih tinggi-tinggi, ya udah nanti lagi gitu, keluar lagi. Kita pun perlu memberikan dia waktu untuk siap secara mental untuk promil lagi gitu. Karena kalau ditanya seberapa penting banget, itu bakal jadi bapaknya kok gitu ya. Jadi kesiapan mentalnya dia juga penting banget untuk kita tahu. Dan kalau memang dia belum yakin, jangan dulu, karena harus dua-duanya yakin. Jangan sampai yang satu masih belum selesai, tapi kita sudah paksakan diri untuk segera gitu ya. Kita paksakan diri untuk segera cepat gitu ya. Tapi nanti hasilnya pada saat kita hamil, dianya cemasan melulu. Si suaminya kita yang jadinya marah-marah, emosinya jadi nggak stabil. Bawaannya kita makan yang jajan dikit diomelin, misalkan lu nggak hati-hati apa gimana, lu lupa yang kemarin kayak gimana. Kebawanya emosi. Orang tuh kalau cemas pasti bawanya emosi naik gitu. Nah ini yang akan membuat proses kehamilan yang berikutnya pun akan menjadi tidak menyenangkan kalau sudah begini ceritanya. Jadi saya bilang daripada diyakinkan, dianya harus dibereskan dulu mentalnya gitu ya. Kalau perlu ya suaminya yang mesti di treatment, misalkan kalau tadi Mbak Anggia bilang kalau Mbak Anggia baknya lebih kecil lebih cepat dia, tapi kalau suaminya kan baknya lebih besar jadi lebih lama ya. Artinya suaminya dulu mesti selesai dulu, kita mesti bantu suaminya dulu untuk pulih secara mental dulu, baru kita nanti ajak dia untuk persiapkan untuk promil yang berikutnya gitu. Nah kalau Mbak Anggia kemarin waktu itu ada kisah sharingnya nggak, gimana cara meyakinkan suami sampai mau promil lagi gitu? Kalau aku sih lihatnya mungkin kayak tadi kata Mbak Tasya, kita harus kenali diri sendiri. Selain itu kita juga harus kenali suami kita juga. Jadi kan tipe orang beda-beda ya. Ada yang istilahnya ekstrovert gitu kan. Dia gampang lah untuk mengeluarkan semua emosinya. Ada yang cuma mendem aja. Nah kebetulan suamiku tipe yang nggak terlalu banyak mau mengungkapkan emosi. Jadi aku juga nggak bisa nebak kan dia apa. Jadi aku nggak meyakinkan dia. Jadi aku lebih ke go with the flow aja. Aku lihat dia kira-kira apa. Kadang sekali-sekali aku ajak ngobrol. Jadi gimana? Udah siap belum? Kalau dia jawabnya pakai tanda jeda atau apa, ya udah aku mundur lagi pelan-pelan. Aku bikin nyaman lagi hubungan aku sama dia dulu gitu. Yang penting nyaman antara aku dan dia, komunikasi kita perbaiki. Karena kalau komunikasi kita juga nggak baik, gimana kita mau meyakinkan dia atau membujukin dia ya kan? Jadi ya bikin kualitas hubungan suami istri dulu lah yang bagus. Kalau menurut aku, pengalaman aku kemarin gitu. Yes, betul. Itu ya Mbak Kia sharingnya, kayak kualitas pasangan ya penting ya. Ini kayak ujian pasangan juga ya. Jadi sebenarnya bukan perempuannya gitu ya, kayak ujian rumah tangga nggak sih? Iya betul. So kan kadang kita perempuan yang pasti ngotot, aduh gue pengen hamil lagi, gue pengen cepat punya anak gitu. Tapi kan belum tentu si suami, mungkin suami trauma, aku takut kamu masuk rumah sakit lagi, aku takut kalau kamu kayak kemarin lagi. Kita kan nggak tahu kalau ternyata dari dalam pikiran suami itu terlalu banyak takutnya gitu. Jadi udah biarin aja dia berpikir, tapi jangan kita lepas, tetap kita ajak ngobrol pelan-pelan, kita kenali dia gimana caranya dia bisa enjoy ngobrol terbuka sama kita. Kalau aku sih pengalamanku kemarin gitu. Oke.
Nah, semoga bisa menjawab ya untuk teman-teman yang masih berusaha untuk meyakinkan pasangan atau suami. Nah, thank you. Nah, kayaknya pertanyaan kita udah habis, 7 pertanyaan. Sebelumnya mungkin aku stop recording dulu ya, biar kita Recording stopped. sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A ini, mungkin ada beberapa pertanyaan di chat gitu ya. Kalau tadi kan udah ada yang menjawab satu ya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, atau kita bahas dulu kali ya satu pertanyaan, bukan pertanyaan, mungkin kayak komen ya ini ya dari Mbak Ika Maya. Halo Mbak Ika, katanya iya kita butuh waktu untuk mempersiapkan promil kembali setelah miscarriage. Tapi kalau lagi ingat berkejaran dengan umur, kita kadang suka buru-buru untuk promil lagi. Apalagi kalau lihat teman-teman yang seumuran yang sudah punya 2 atau 3 anak. Kalau untuk bekerja dengan umur, aku agree sih. Kalau dari sisi medis gitu ya, kan memang pengaruh banget ya kualitas sperma sama sel ovum itu terhadap keberhasilan kehamilan. Tapi kalau lihat yang teman-teman udah seumuran yang punya 2 atau 3, nah itu nih balik lagi tuh yang tadi bukan lomba gitu ya. Aku berharap sih patokannya bukan dari teman-teman seumuran gitu ya untuk punya anak atau enggak, tapi lebih ke diri sendiri. Kalau berkejaran dengan umur ada benernya sih ya, maksudnya dari sisi medis sendiri itu penting. Makanya kalau udah berkejaran dengan umur, saran aku tuh cuman penyebabnya tuh benar-benar dicari tahu. Jangan kita tuh kayak berulang tapi kita perginya tuh ke tempat yang salah gitu ya. Balik lagi dokter itu juga cocok-cocokan, bener nggak? Kalau kita ngerasa dokter yang A ini nggak bisa, dokter A atau B gitu ya, nggak bisa membantu kita untuk promil, ya kita ganti dokter loh gitu ya. Kita ada komunitas, kita tanya-tanya dokter yang bagus di daerah ini siapa, kita cari-cari info. Aku sendiri pun demikian gitu, karena aku pakai bukan pakai ya, maksudnya aku konsul ke satu dokter dan dokternya itu kan memang ya tidak berhasil. Aku 2 kali keguguran dengan dokter yang sama, makanya aku kurang sreg gitu. Sedangkan dokter itu kayak nggak pernah ngecekin aku apa-apa gitu, cuma ngecekin beberapa penanda doang gitu, yang menurutku itu nggak menjawab gitu. Akhirnya aku pindah ke dokter konsultan fertility di Morula sih waktu itu, di Bunda Menteng. Itu akhirnya baru berhasil gitu, karena aku mengganti dokter. Bayangkan kalau aku tidak mengganti dokter aku gitu ya, aku masih tetap sama dokter yang sama, aku mungkin nggak akan dapat jawabannya. Makanya persis tuh kayak tadi Mbak Gia bilang, aku tipenya cari second opinion. Nah itu kan hak pasien ya, benar nggak? Harusnya dokter kita juga nggak boleh marah ya, maksudnya nggak bisa melarang gitu kan ya, mungkin agak tersinggung sih kadang-kadang ya, tapi balik lagi baper aja dikit. hak kita hak kita sebagai pasien gitu. Aku nggak ngerasa serap, aku nggak ngerasa cocok, ya udah aku ganti. Makanya kalau yang berkejaran dengan umur kayak gini, ayo semoga cepet-cepet deh bisa ketemu sama dokter yang match, klik, yang benar-benar bisa mempelajari semua tentang masalah kita, ngasih pengobatan dan treatment yang benar. Aku sih berharapnya teman-teman bisa nemuin dokter yang tepat gitu. Nah, kalau dari Tasya atau Mbak Gia ada komen nggak untuk komentar Mbak Ika? Kalau untuk masalah umur sama sih Mbak. Aku kan tipe memang yang kayak tadi tuh kan, cari second, third, fourth opinion. Aku memang hobi jajan dokter dari dulu. Jadi dari sini pokoknya kalau kata orang bagus aku coba gitu. Karena kan itu jodoh ya, jodoh-jodohan ya, cocok-cocokan. Di mereka berhasil, di mereka cocok, belum tentu di aku berhasil dan cocok. Tapi di aku berhasil belum tentu juga kan sebaliknya. Jadi ya udahlah, mana yang nyaman dan tepat gitu. Jangan cuma, ada juga kadang kan dokternya enak, baik, kita nyaman, tapi ya percuma nyaman kalau dia nggak bisa bikin aku sukses hamil yang bagus gitu kan, percuma juga. Jadi ya harus memangnya bener-bener kalau ya kan gitu kan. Nyaman, komunikasi bagus ya, tapi enggak. Iya, dulu aku sempet promil berapa tahun, aku kan baru dapat yang angel itu setelah 4 tahun pernikahan ya. Setelah 4 tahun jajan dokter kemana-mana, jadi sempat stuck di satu dokter pernah karena ngerasa nyaman gitu. Tapi lama-lama ya buang-buang uang juga kan, percuma juga buang-buang uang tiap ini kontrol, ini nggak apa-apa, ini bagus, itu bagus, tapi nggak dicek apa-apa gitu. Aku cuman merasa aku butuh ditenangkan gitu, tapi kan ya nggak ada hasil, ya udahlah, move on gitu, ganti dokter gitu. Kalau masalah ngelihat temen, udahlah di hide aja lah sosmed temen yang kira-kira bikin aku juga emosi jiwa. Aku hide ya, aku mute notification tentang ya aku nggak mau lihat.
kalau unfollow kalau memang teman dekat kan gimana ya, kadang kan yang namanya kita orang Indonesia ya, jadi udah di hide, di mute, pokoknya gimana caranya lah kita nggak usah lihat dia dulu, kecuali kita ada perlu baru kita hubungi dia, gitu aja. Benar-benar ya. Jadi kalau masalah tadi pemilihan dokter ya, mungkin kasih saran yaitu jangan terlalu terfokus sama cara komunikasi dokter. Itu penting sih. Kan kita sebagai pasien kita demennya diceritain ya. Ibu begini, atau kita malah sugesti kita pengennya denger tuh yang baik-baik aja. Ibu tuh nggak apa-apa, rahimnya sehat, you're okay, the husband is okay. Tapi apa hasilnya? Nggak ada gitu ya. Benar. Makanya waktu aku ganti dokter yang berhasil dengan Rainbow Baby pun dokternya itu cool banget, jarang ngomong, tapi memang tangan dingin. It's just that good gitu. Jadi dia tahu apa yang dia kerjain. Aku juga nggak butuh dokter yang terlalu bisa memberikan cerita dan sugesti positif, tapi aku butuh aku hamil sehat. Ya, jadi sama Mbak, sama banget. Dokter aku tuh terkenal dingin, ketus gitu kan. Jadi dia cuman, oh yaudah kamu cek ini habis itu ya udah makanya kamu sih kegendutan gitu aja, kurusin badan kalau mau hamil. Udah banget ya. Sama aku sih. Ya memang kalau aku ke dia sekitar 2-3 tahun sebelumnya pasti aku nangis-nangis, baper, pulang terus udah nggak mau promil lagi kan. Cuman karena udah 4 tahun sebelumnya jajan dokter ya, ini yang gue mau, yang udah jelas dia tahu maunya ngapain. Jujur, terbuka apa adanya gitu ya. Cuman ya balik lagi ya, kan jodoh-jodohan. Mungkin banyak juga yang memang pengennya nyari yang nyaman, ya nggak apa-apa. Yang penting kalau nyaman asal membuahkan gitu aja sih. Iya betul, benar banget. Ya semoga bisa kedua-duanya ya, nyaman dan juga yang pasti bisa membuahkan Rainbow Baby. Nah, mungkin teman-teman yang lain, ya memang kita punya waktunya udah over. Tapi kalau emang ada yang terakhir di chat atau mungkin ada yang mau bertanya langsung gitu ya, kita persilahkan sih. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Thank you banget ya mungkin untuk Tasya dan juga Mbak Anggia. Hari ini belajar banyak banget ya tentang persiapan Rainbow Baby. Jadi nggak gampang ya teman-teman. Bukan kita harus buru-buru hamil atau apa, tapi yang penting bagaimana kita mempersiapkan mental kita dan hati kita benar-benar udah siap. Karena hamil itu, it's not the way out. Aku beneran, waktu itu aku berpikir, kalau udah hamil tuh itu kayaknya bakal tenang, we're happy again, tapi enggak, itu kayak another fear, another ketakutan. Itu kayak maze gitu loh. Jadi kalau ketemu maze yang pertama mungkin gagal, terus kita ke maze berikutnya ketemu jalan, tapi ternyata nggak seindah yang kita bayangkan. Jadi selama hamil itu juga pasti akan cemas dan segala macam. So kayak benar-benar harus siapin banget deh mental. Apalagi kalau tiap hari kita bisa ngecek, aduh ini apalagi yang punya pengalaman flag ya. Kalau aku kan punya pengalaman flag tuh, jadi bisa tiap hari tuh aku tuh benar-benar ngeliatin celana dalam, underwear tuh cuma aku tuh nggak nge-flag gitu. Dan every day aku tuh sampai merinding, ketakutan setengah mati kalau aku tuh kayak keputihan atau kayak something happen gitu ya dengan Miss V. Aku serem banget gitu, dan aku nggak menikmati satu perjalanan journey kehamilan aku gitu, karena mungkin aku ya itu ya belum bener-bener prepare mind, heart, brain dan segala macam. Makanya aku berpesan sama teman-teman di sini, mungkin siapin hati dulu, luapkan emosi dan benerin traumanya dulu gitu ya. Mungkin seek professional help if needed, dari teman psikolog ataupun mungkin pemuka agama. Baru setelah itu kita bisa promil dengan baik. In paralel nggak apa-apa ya, jadi maksudnya nggak harus benar-benar sampai traumanya fully total sampai mungkin kayak takutnya bekerja dengan umur juga sih. Kalau kita karena sampai aku udah punya Rainbow Baby pun mungkin Mbak Anggia juga merasakan ya, kita nggak akan pernah sembuh total kayak dulu, benar nggak? Kita we are broken, beneran deh. Brokennya itu dalam hati kita tuh ada sesuatu yang udah emang happen in our life, itu kayak udah noda atau cacat hidup yang kesedihan atau trauma. Pokoknya ada satu tempat lah khusus. Iya, buat our angel baby. Our angel baby itu akan selalu ada. Mereka kan nggak pernah hilang. Jadi bukan sesuatu yang sembuh kayak kita akan lupa, enggak. Tapi maksudnya itu yang penting kita jangan sampai kayak tadi seperti sedih, sesak napas, sampai nggak bisa tidur ya. Atau mungkin kalau dulu aku sih sempat sampai kepikiran untuk bunuh diri, dan ya benar-benar bunuh diri gitu lah. Ya, itu kan udah it's not a good sign. Makanya aku juga sempat nyari pertolongan psikolog gitu. Ya, jadi itu sih. Kalau dari Tasya, ada ini nggak kesimpulan dari sesi hari ini sebelum aku kembang dia? Oke, kalau kesimpulan untuk sesi hari ini yang pasti untuk menyiapkan Rainbow Baby, apa yang paling penting? Mental.
Kedua yang penting lagi apa? Mindset ya, mindsetnya yang kita mesti benar-benar bikin jadi positif dan senyaman mungkin buat diri kita sendiri. Mindsetnya apa? Mindsetnya bahwa satu, Rainbow Baby bukan perlombaan ya. Saya nggak ngomongin masalah umur dan segala macam, itu iya, itu memang secara medis pastinya ada ya, ada problem untuk masalah usia, untuk masalah kehamilan dan seterusnya. Tetapi yang paling penting sebenarnya itu tadi paralel, sambil ya kalau mau ya sambil menyembuhkan diri ya sambil program hamil misalkan gitu ya, kalau memang sudah dikejar dengan usia gitu ya. Tapi jika belum, santai dulu lah gitu ya, pelan-pelan, jangan nggak perlu lomba-lombaan. Ini kan kita kalau berlomba sama umur tuh beda sama lomba sama orang. Yang jadi problem kan kalau lombanya sama orang lain gitu kan, oh si ini udah punya anak lagi, oh si ini kok gue belum, itu yang jadi problem gitu ya. Jadi bukan perlombaan dengan orang lain, kita nggak lagi lomba sama siapa-siapa kok ya. Jadi yang perlu disehatkan diri sendiri satu, kedua yang perlu disehatkan juga siapa? Suami. Jangan sampai kita memaksa untuk segera untuk promil padahal suami masih tertekan gitu ya. Nanti efeknya jangka panjangnya nggak bagus kok, nanti ke pola asuh segala macam itu panjang urusannya gitu ya. Jadi sebisa mungkin dua-duanya memang sudah siap, itu aja. Oke. Ya, thank you Tasya. Kalau Mbak Anggia mungkin ada kesimpulan dari tips ya. Simpulan ya, luapkan aja lah dulu emosi yang kemarin-kemarin yang berduka, sedih, emosi, habisin aja dulu. Habis itu ya perbaiki kualitas hubungan sama pasangan. Itu aja sih, buat bangun komunikasi sama-sama. Jadi untuk kedepannya bisa tahu siap, yakin atau enggak apa jalan ke depan, itu kan harus kan berdua yang jalanin ya, nggak mungkin kita cuma sendirian. Jadi kenali diri sendiri, kenali pasangan, perbaiki komunikasi, hubungan, itu aja. Sama satu lagi ya, belajar budek lah sama netizen yang ada. Udah, itu aja. Oke, thank you Mbak Anggia. Oke, saya rasa ini kita udah di penghujung acara ya. Terima kasih untuk kehadiran dari sahabat All Time Hope semuanya. Dan kami terbuka terhadap saran dan masukan ya. Nanti di grup kita bisa bahas mengenai sesi hari ini gimana, apakah teman-teman merasa terbantu, dan usulan untuk topik berikutnya juga. Oke, terima kasih banyak. Tasya, thank you. Bang Gia juga thank you, dan teman-teman All Time Hope. Thank you. Thank you Mbak Riana, Mbak Tasya. Ya, thank you. Thank you Mbak Anggia juga, thank you Riana. Terima kasih semua. Iya, thank you. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Bye-bye. Bye. Bye-bye.